Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Penguji, anggota penguji, saya dengan Serdik Muhammad Rasa Sahban izin menyampaikan paparan kami yang berjudul Strategi Polri mengantisipasi dampak negatif teknologi blockchain guna menjaga stabilitas sistem keuangan negara dalam rangka mendukung penguatan ekonomi nasional. Sebelum kami memulai paparan saya, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, karena kami ingin supaya nanti penguji bisa memahami secara komprehensif penelitian kami, sehingga nanti banyak slide yang akan kami skip untuk memudahkan pemahaman. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa Nasrab ini kami buat sendiri tanpa OC dari nol menggunakan bantuan ChatGPT sebagai teman konsultasi. Kemudian yang ketiga, Nasrab ini juga nanti akan memberikan masukan untuk PPKT, perbaikan ke depan. Semoga kami sebagai Serdik bisa memberikan kontribusi kepada lembaga yang tercinta ini. Kami langsung skip untuk alur pikir dan pola pikir untuk memudahkan sesuatu yang sudah dianggap umum. Kenapa nggak mau gerak? Nah, sesuatu yang dianggap umum kami tidak paparkan. Dan saya akan sampaikan dengan sebuah video durasi 2 menit 20 detik untuk bisa dipahami. Dan nanti setelah itu saya akan sampaikan lagi dengan sebuah cerita untuk memudah dipahami. Mohon untuk bisa disaksikan video ini karena teknologi blockchain sesuatu yang masih sangat baru sehingga sangat sulit untuk dipahami apabila tidak ditonton. Teknologi blockchain pasti salah satu inovasi terbesar di abad ke-21 mengingat efek riaknya yang berdampak pada berbagai sektor dari keuangan hingga manufaktur serta manajemen suplai pasokan dan juga ada edukasi dan lain-lain. Tahun 1991 sampai 2008 ini adalah tahun-tahun awal teknologi blockchain. Apakah teknologi blockchain itu? Mari cari tahu. Sederhananya, blockchain adalah suatu bentuk teknologi ledger yang terdistribusi. Ini memungkinkan transaksi agar punya saksi-saksi publik. Data yang disimpan blockchain itu diatur ke dalam blok-blok yang terhubung bersama menggunakan hash kriptografi. Ini menciptakan rantaian blok. Karena blok-bloknya diurutkan secara spesifik, data yang tersimpan di dalamnya nggak bisa diubah. Nggak peduli apa yang terjadi, bahwa teknologi blockchain itu nggak sama dengan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini beroperasi pada blockchain. Sebagai contoh, cryptocurrency Bitcoin beroperasi pada jaringan blockchain Bitcoin. Sekarang kalau kita maju ke tahun 2020, blockchain dan masa depannya. Masa depan teknologi blockchain tampak cerah, bahwa suatu hari nanti teknologi blockchain akan mendasari kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Teknologi ini akan membantu automasi sebagian besar tugas yang ditangani profesional di semua sektor dunia. Teknologi ini sudah menemukan kegunaan hebat dalam sektor manajemen pasokan, contohnya perusahaan-perusahaan, bisnis, pemerintah, dan lembaga institusi di seluruh dunia semuanya menaruh mata dan perhatian pada teknologi blockchain. Banyak ahli percaya bahwa blockchain dan teknologi yang terkait dengan cryptocurrency akan mengacaukan banyak industri, termasuk keuangan dan hukum. Bank dapat untung dari suku bunga yang tinggi dan mematok biaya beberapa layanan terlalu tinggi, seperti transfer uang internasional. Banyak bank global sekarang sudah jadi gugup karena apa yang bakal terjadi semisal cryptocurrency diadopsi dalam skala global besar-besaran. Jadi, apa yang berbeda dengan cryptocurrency dan bagaimana mereka mengancam tatanan keuangan saat ini yang ada di dunia? Dengan diperkenalkannya blockchain, gagasan akan sebuah jaringan desentral di mana keseluruhan sistem nggak perlu bergantung pada satu otoritas. Dari video ini saya yakin sudah bisa dipahami apa itu blockchain dan juga dijelaskan bahwa apa perbedaan antara blockchain dengan cryptocurrency dan juga sudah kami sampaikan di latar belakang. Dan juga kita pahami bahwa blockchain saat ini diadopsi secara global. Bahkan Indonesia hari Jumat kemarin sudah melaunching digital rupiah dengan proyek Garuda. Sedangkan Cina dalam tahun ini juga kemarin sudah melaunching e-yuan dan sudah digunakan secara besar-besaran. Tetapi di sisi itu kita ketahui bahwa ada kompleksitas blockchain yang dapat mengganggu atau menjadi sebuah kejahatan. Saya akan mengantar terkait dengan problematika blockchain dengan sebuah cerita supaya mudah dipahami.
Pada suatu malam, jam 11, jam 1 malam, tepatnya di akhir tahun 2024, di tanggal 11 November, 300 miliar hilang hanya dalam waktu 14 menit. Tidak ada tembakan, tidak ada pergerakan fisik, yang hanya adalah aliran data yang melompat dari satu blockchain ke blockchain lainnya. Dan itu terjadi serangannya pada plafon kripto domestik, yaitu Indodax, di mana pelakunya ada di negara A, server di negara B, wallet ada di negara C. Dalam hitungan menit, dana mengalir, dibelokkan ke 3 chain, masuk ke mixer, kemudian hilang di virtual asset service provider luar negeri. Pada saat Mutual Legal Assistance Treaty atau MLAT dikirim, aset sudah hilang. Itulah yang sedang kita alami saat ini, adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Kami memperlihatkan beberapa contoh. Ada Indodax 300 triliun, kemudian Axie Infinity 8,8 triliun, Indodax 300 miliar tadi. Kemudian ada AFT, ini bukan kripto, 28 miliar, dan yang paling tinggi adalah bursa Bybit kehilangan 1,5 miliar US dollar atau sekitar 10 triliun lebih. Yang kita hadapi saat ini adalah sebuah kejahatan berdimensi baru, bukan hanya sekedar cybercrime, tapi sudah masuk kepada cyber dependent financial crime, yaitu sebuah kejahatan yang langsung menembus kepada jantung ekonomi. Sehingga tentu Polri harus menjawab dengan sebuah kecepatan yang sama. Sebuah kejahatan yang multi-chain, multi-protokol, tanpa wajah, tanpa batas negara. Tentunya tidak bisa kita hadapi dengan pola-pola lama, dengan situasi yang sangat konvensional. Dari hal tersebut, kami mengidentifikasikan beberapa masalah, yaitu seperti kekurangan SDM, kita tidak punya laboratorium forensik, SOP barang bukti, kerjasama internasional maupun regulasi yang masih terfragmentasi. Dan ini nanti kami akan jelaskan. Rumusan masalah kami adalah bagaimana memperkuat kemampuan Polri dalam penyidikan berbasis blockchain, bagaimana meningkatkan efektivitas kerjasama supaya bisa cepat, dan bagaimana Polri berperan sebagai pembaruan hukum dan ikut dalam harmonisasi regulasi yang ada. Tujuan dan ruang lingkup kami lewatkan, kerangka teori ini sudah umum kami lewatkan, dan untuk studi terdahulu kami sampaikan bahwa sesuai dengan KKNI, sesuai dengan PPKT, bahwa kami harus di atas 50 lebih studi terdahulu yang ada, dan perlu kami sampaikan bahwa gap riset pun sudah kami lakukan di sini, dan kami melihat bahwa penelitian kami ini sangat-sangat komprehensif dan tidak ada yang dilakukan sebelumnya, karena selama ini fokus kepada aset kripto, sedangkan kami melihat sebagai aset yang dapat menembus jantung-jantung ekonomi dan mengganggu stabilitas keuangan negara, dan juga membangun sebuah framework atau blueprint tentang bagaimana Polri seharusnya mengatasi terkait dengan kejahatan-kejahatan blockchain. Pendekatan data, di sini kami ingin memberikan masukan kepada PPKT bahwa pendekatan kami adalah kualitatif strategis, dan perlu kami koreksi terkait dengan mixed method, karena dari yang kami pelajari bahwa EVAS-IVAS tidak bisa dikatakan mixed method sesuai dengan buku dari Creswell, kemudian Sugiono maupun dari Yin, bahwa EVAS-IVAS ditentukan melalui judgment, expert judgment, dan itu adalah penilaian yang masih bersifat kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif perlu ada uji reliabilitas, reliabilitas, kemudian uji inferensial, dan beberapa uji-uji yang bersifat matematis. Sehingga kami tetap menggunakan bahwa ini adalah kualitatif strategis. Proses regulasi kami lakukan untuk memperlihatkan bahwa data kami sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana wawancara sudah dikonfirmasi oleh studi dokumen, dikonfirmasi oleh focus group discussion, dikonfirmasi oleh studi dokumen yang ada. Nah, ini sasaran narasumber kami sangat banyak karena arah penelitian yang sangat luas, mulai dari wawancara internal ada DIT Cyber, TPDexus, Pulaspor, Diftik, SDM, Lemdiklat, Difkum, Difubinter, eksternal juga ada PPATK, ada OJK, Bapepti, Bank Indonesia, Komdigi, Ditjen Pajak, Bea Cukai, Kejaksaan Agung pun kami ada 2 kepada Jampidu maupun Jampisus, ada Kemenlu maupun juga ada BSSN, dan kami juga sudah tampilkan di paparan masing-masing instansi apa yang kami sasar. Selain itu kami juga melakukan wawancara kepada pemilik
atau pelaku industri yaitu Indodax, dan benchmarking kami ada 2, yaitu dari Australian Federal Police yang namanya Judy, yang mau menjawab pertanyaan kami sebagai expert dalam hal ini best practice, dan juga dari chain analysis ahli untuk bisa memahami seperti apa yang seharusnya untuk kita lihat, untuk melihat bahwa ini adalah data kami. Ini adalah data kunci, perlu dilihat bahwa yang ada 17 total wawancara, ada 5 case study, ada 1 FGD dan 1 questionnaire. Dan nanti ini akan merumuskan 65 aspek strategis, yang dari 65 itu akan kami turunkan menjadi 20 aspek kunci yang akan nanti masuk ke evasifas, melihat dari mana yang paling banyak dibicarakan di dalam wawancara, mana yang paling sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dan mana yang paling kuat menjawab. Dan nanti setelah itu baru turun kepada 10 strategi. Nah, kami akan fokuskan kepada bab 4 pembahasan. 20 menit kami akan habiskan di sini. Mohon maaf, ini harus diperhatikan karena membaca tulisan kami tanpa memahami alur metodologi ini pasti akan sulit. Ini adalah alur khusus analisis data, di mana analisis data ini kami bagi menjadi 4, analisis data atau coding tematik, sintetis sementara atau kesimpulan sementara, gap analisis, sintetis gap. Nah, kalau kita baca di analisis data ini pasti akan sulit. Karena ini adalah data-data mentah untuk mendapatkan temuan-temuan awal. Nah, data-data mentahnya ini wawancara, FGD, observasi. Makanya kalau kita baca seakan-akan nggak ada habisnya. Tapi sebenarnya nanti dilakukan sintesis sementara, yaitu dari temuan-temuan awal itu tadi, kemudian kita membuat menjadi tema-tema besar, paling menjadi sekitar 5. Nah, baru nanti kita lakukan gap analisis. Nah, gap analisis ini kita bandingkan antara mana yang ideal, ya sesuai dengan apa yang disampaikan dari ahli dan AFP, kemudian kondisi faktualnya seperti apa, kemudian kita lihat gapnya seperti apa. Nah, nanti di sini baru nanti sintetis bahwa mana yang paling strategis itu kita ambil sebagai dasar nanti untuk evas-ivas. Kami akan menyampaikan tentu banyak, nah ini penjelasannya kalau ingin dipahami tadi analisa data, sintetis sementara, gap analisis dan sintetis kami sampaikan. Nah, kami mulai dari rumusan masalah, kami langsung kepada temuan utama, yaitu temuan sementara, di mana kita tahu hasilnya untuk khusus rumusan masalah 1 analisa data ini, SDM penyidik blockchain masih yang sangat terbatas, belum ada SOP penanganan barang bukti yang bisa membuat penyidikan tidak terstandar, kemudian belum tersedia laboratorium blockchain forensik, tracing aset digital juga masih mengandalkan tool-tool dasar, dan penanganan BB kripto rawan inkonsistensi. Nah, dari tadi temuan-temuan awal itu kita lakukan gap analisis. Nah, ini kebutuhan idealnya. Polri membutuhkan SOP Perpol Nasional Penanganan Barang Bukti. Ini sesuai dari apa yang kita lihat best practice dari Australian Federal Police. Tapi kondisi nyatanya Polri tidak punya SOP, tidak punya Perpol, sehingga tidak standar, tidak terukur. Gapnya akan terjadi ketidakteraturan, inkonsistensi, penanganan barang bukti tidak standar. Ini berbeda dengan pola penanganan umum. Pada saat kita melakukan sebuah penyitaan, ini menjadi masalah. Pada saat kami wawancara, ada dana yang masih ada di fast global, di Binance, tidak bisa disita, padahal sudah di freezing, karena dari hakim pada saat meminta penetapan pengadilan untuk penyitaan, mereka meminta 2 hal. 1, disita di mana? Kedua, disita kepada siapa? Sampai saat ini tidak keluar. Itu adalah kasus Indodax. Makanya saya sampaikan tidak sesederhana itu. Belum lagi nyimpannya. Mau nyimpannya di mana? Ini data, bukan barang. Sangat mudah untuk dihack dan harus ada mekanisme khusus untuk nyimpannya. Nah, ini tentu menjadi sebuah persoalan gap. Nah, ini kutipan-kutipan wawancara bisa kami lihatkan bahwa dari Dipkun mengatakan bahwa memang belum ada standar di Polri. Kemudian dari Kompol Ramdhani dari di Cyber juga mengatakan bahwa tracing blockchain masih sangat terbatas dan hanya dikuasai oleh beberapa orang. Di sana waktu kami cek hanya 10 orang dengan level intermediate, belum ada yang advance. Kemudian dari Puslapor, Kombes Romilus mengatakan bahwa di sana belum ada alatnya sama sekali untuk melakukan tracing, kemudian server dan segala macam. Dari channel analisis, Henry Susanto mengatakan bahwa kompleksitas ini membutuhkan standar kompetensi forensik berjenjang, jadi harus ada orang-orang yang memiliki kemampuan dan sertifikasi formal. Judy Goldsmith dari AFP juga mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi aliran dana yang telah melewati ruang servis privasi dan plafon keuangan terdesentralisasi ini membutuhkan sebuah kemampuan analisa khusus. Ini adalah kutipan wawancara yang ada. Nah, ini ringkasan gap analisis, kami juga memperlihatkan total ada 11
ringkasan gap analisis, di mana dari 11, ini kami bacakan contohnya, aspek keterbatasan SDM ahli forensik blockchain, kami rangkum gapnya. Polri hanya memiliki sedikit penyidik yang menguasai on-chain analisis. Nah, benchmarkingnya, AFP memiliki crypto spesialis unit dengan sertifikasi khusus. Risikonya, analis jadi lambat, aset berpindah fast cepat, gagal freezing, hilang barang bukti, reputasi menurun. Implikasinya tentu harus ada pembentukan unit spesialis untuk blockchain. Kurang lebih seperti itu cara membaca secara keseluruhan. Ini ada 11 gap, kemudian dari 11 itu kami turunkan, ada menjadi 17 EVAS. Ya, ada 17 EVAS khusus untuk yang pertama, untuk rumusan masalah pertama. Karena nanti total ada 65 EVAS. Ini kami masuk kepada rumusan masalah kedua. Temuan utamanya di mana ini terkait dengan kerjasama luar negeri, bahwa freezing lintas negara sangat lambat karena kita masih tergantung kepada mutual assistance treaty yang masih tradisional yang membutuhkan proses yang panjang. Hasil wawancara dengan Kemenlu bahwa setelah ke Kemenlu kita harus lagi verifikasi ke Kumham baru dikirim kepada tujuan, dan itu pun bersifat paper, sedangkan waktu yang tadi saya sampaikan 14 menit semua sudah hilang. Kemudian Polri belum memiliki crypto focal point, itu adalah pintu masuk untuk kita berkomunikasi dengan dunia luar, karena mereka tidak mau menggunakan Google atau email Google. Dan yang masalah sempat mereka menggunakan email.polri.go.id tapi balik terus, ini juga menjadi problem. Nah, ini belum ada MOU operasional dengan FAST global seperti Binance, OKX, Coinbase, tidak ada emergency freezing protokol, di mana kalau kita minta langsung harus dalam waktu detik itu harus langsung di freeze 1x24 jam. Ini juga tidak ada karena kecepatan kripto yang sangat tinggi. Perbedaan rezim hukum, Polri juga sering kalah cepat. Nah, ini gap analisisnya. Kami lihat kebutuhan ideal kita bahwa harus kita memiliki sebuah kerjasama yang responsif, cepat. Kemudian kita harus punya crypto focal point sebagai pintu gerbang berkomunikasi dengan dunia luar supaya mereka tahu, oh kalau yang minta ini udah pasti benar. Intinya seperti itu. Kondisi nyatanya kita masih bergantung kepada MLAT, ya, Mutual Legal Assistance Treaty. Nah, ini yang sangat lambat. Kemudian kita belum punya focal point Polri dan juga belum ada MOU dengan FAST global. Nah, akhirnya gapnya ya, aset kripto kita kehilangan jejak seperti cerita yang saya sampaikan tadi. 14 menit sudah hilang, MLAT dikirim, aset sudah hilang. Nah, sehingga implikasinya bahwa kita akan kalah terus cepat dengan kecepatan kejahatan yang terjadi. Nah, ini seperti yang disampaikan juga Judy Goldman dari AFP bahwa sebuah perusahaan aset kripto tidak terdaftar di yurisdiksi tertentu, MLAT biasanya terlalu lambat. Nah, ini juga menyampaikan. Kemudian kejahatan berbasis kripto semakin banyak melibatkan ransomware, kompleksitas sehingga membutuhkan kerjasama operasional cepat. Nah, ini jelas membutuhkan kerjasama operasional yang cepat dan antar negara, sehingga nanti juga menjadi strategi kami. Kombes Fibri juga dari di Hubinter mengatakan bahwa untuk pintu gerbang komunikasi keluar adalah lewat Hubinter, Kementerian Luar Negeri. Permintaan MLAT harus melalui proses verifikasi formal dan diplomasi. Nah, ini kan sesuai Permenlu sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat. Nah, ini Jampidum juga mengatakan bahwa belum ada aturan-aturan khusus terkait dengan kripto. Nah, ini adalah ringkasan gapnya, ada 13 untuk memudahkan membaca, bisa dibaca di ringkasan gap ini. Kemudian ini calon EVAS ada 27 khusus untuk rumusan masalah 2. Tadi 17 calon EVAS, ini 27 dan nanti yang terakhir ada 21 yang ketiga. Ini analisa data untuk rumusan masalah 3 di mana temuan utamanya ya, terkait rumusan masalah 3 adalah penguatan pembaruan hukum dan tata kelola nasional. Di mana temuan utama regulasi antar KL masih terfragmentasi sehingga terjadi regulatory arbitrage atau celah-celah hukum. Nah, ini contoh celah hukum pada saat perpindahan dari Bapepti ke OJK. Nah, kemudian muncul yang namanya FAST atau exchange yang tidak benar, tapi tidak karena Bapepti sudah akan memindahkan OJK jadi tidak terlalu fokus sehingga banyak yang kena tipu di situ oleh exchange yang tidak benar. Itu permainan-permainan menggunakan regulatory arbitrage. Kemudian Polri juga belum menjadi rule saver atau ikut terlibat dalam penyusunan aturan-aturan terkait dengan penyidikan sehingga terkadang kita kesulitan mencari aturan-aturan untuk masuk. Saya contohkan terkait dengan Worldcoin yang mengambil retina mata masyarakat Indonesia yang ada di Bekasi, tapi kemudian ya diusir begitu aja, tidak diproses hukum. Ya, saya tanya kemarin di cyber,
aturannya masih belum jelas. Kemudian yang paling parah adalah punya Anang dan Asanti, koin dijual rakpul, juga nggak ada penegakan hukum. Nah, harusnya Polri hadir dengan LP model A tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa kita masih kesulitan karena kita belum sebagai rule saver. Kemudian belum ada joint government framework supaya kita bisa melihat secara bersama dan memperbaiki aturan-aturan yang kurang sinkron. Nah, ini gapnya, kebutuhan ideal bahwa harusnya ada tata kelola regulasi blockchain nasional yang selaras supaya semuanya mudah mengawasi. Tapi kondisi nyatanya masih terfragmentasi, ada celah-celah arbitrase sehingga gapnya menjadi tidak efisien, ada gray area. Nah, implikasinya tanpa harmonisasi dan regulasi ini, tata kelola digital nasional akan terus memiliki celah arbitrase dan tentu ini akan berimplikasi kepada stabilitas keuangan yang sulit untuk dikendalikan. Nah, ini juga kutipan-kutipan dari Bank Indonesia dan Novi Marianingsi yang menyampaikan bahwa untuk tidak boleh aset kripto ini diperbelanjakan. Kemudian William Susanto juga mengatakan bahwa kami tidak melakukan pemblokiran atau freeze kalau tidak ada permintaan resmi, sedangkan kadang-kadang butuh kecepatan. Nah, karena mereka melihat undang-undang PDP, data pribadi, ini menjadi masalah. Kemudian Jampidum juga mengatakan bahwa ini belum diatur di dalam KUHP, OJK maupun dan Bea Cukai juga menyampaikan hal yang sama. Nah, ini adalah ringkasan gap analisis untuk rumusan masalah ketiga, ada 12, kemudian calon EVAS-IVAS-nya yang setelah kami turunkan ada 21, sehingga totalnya 17, 27, 21, total ada 65. Nah, 65 aspek temuan lapangan yang ini diperoleh dari proses reduksi, proses kategorisasi, pengelompokan tematik, dan cross check antar sumber. Baru kami turunkan menjadi 20 aspek dari 65 ini, mana yang paling memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan digital, mana yang paling banyak dibicarakan di wawancara, dan mana yang paling kuat menjawab setiap rumusan masalah. Nah, ini yang kemudian kami masuk ke EVAS, IVAS, dan ESPAS. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, ini bisa menjadi masukan strategis untuk perbaikan PPKT, khusus di analisis data sebelum masuk ke pembahasan, dilakukan dulu proses pemilihan EVAS, IVAS, sehingga kita tidak memilih tanpa ada dasar yang kuat. Nah, ini ada EVAS, IVAS yang tadi 20, kita sudah masukkan di faktor eksternal dan internal yang kemudian kita berikan bobot. Setelah kita bobot, kita berikan rating, dan kemudian bobot dan dikali rating menghasilkan faktor eksternal 4,7, faktor internal 2,8, sehingga posisi organisasi ada di sel 6 atau captive, yaitu secara eksternal kuat tapi secara internal kita masih belum optimal. Ini kalau saya analogikan, kita mendapatkan lawan tangguh tapi kondisi kondisi tim kita ini belum optimal. Atau kita analogikan sebuah kapal yang diterjang oleh sebuah badai eksternal yang sangat kuat, tapi mesinnya masih belum optimal, di mana mesinnya ini yang harus kita perkuat, yaitu terkait dengan konsolidasi internal, bagaimana SOP dibenahi, bagaimana kerjasama dibenahi, sehingga mesinnya menjadi bagus, sehingga dia bisa mengarungi situasi eksternal, badai eksternal yang begitu kuat. Nah, kemudian dari hasil pembobotan tadi kami dapat 10 yang di atas 1, yang tinggi, yang kemudian masuk ke dalam ESPAS, yang kemudian dilakukan analitik hierarki proses, di mana kami dapatkan 3 jangka pendek, 3 jangka menengah, dan 4 jangka panjang. Ini adalah formasi strategi, dimulai visi, misi, tujuan, dan kebijakan, dan ini adalah implementasi strategi. Saya masih punya waktu 7 menit dan saya akan memaparkan satu persatu terkait dengan implementasi strategi ini. Yang pertama adalah menetapkan SOP nasional penanganan barang bukti. SOP yang tadi kami sampaikan dari awal, belum ada SOP, sedangkan tidak ada standar yang ada, sehingga perlu penguatan SOP yang ada. Caranya adalah dengan membentuk tim untuk membuat sebuah SOP supaya bagaimana menyita, bagaimana menyimpan, bagaimana melakukan menentukan nilai. Ini juga harus ditentukan. Kemudian meningkatkan kapasitas SDM forensik yang memiliki kemampuan analisis blockchain. Ini bisa kita kirim 60 orang untuk latihan, mendapatkan sertifikasi dari chain analysis, dari TRM, dari Ellipse, dan nanti mereka bisa disuruh membuat modul sehingga nanti kita ada trainer of trainer untuk melatihkan, untuk peningkatan kapabilitas, dan bisa diajarkan nanti modulnya mungkin di Pusdikreskrim, kemudian di sekolah-sekolah Akpol, PTIK, dan mungkin juga di Sesbim. Kemudian menyelaraskan SOP penyidikan Polri dengan regulasi sektor keuangan yang saya tadi katakan tadi ini terfragmentasi, sehingga perlunya harus ada duduk bareng, harus ada joint
framework bersama untuk menyelesaikan persoalan titik-titik ini. Karena ada grey abu-abu yang banyak dipersoalankan. Termasuk antara BI dengan OJK di sini pun ada titik abu-abu. Mereka bermain di titik abu-abu tersebut. Karena mereka menganggap ini bukan aset keuangan, dianggap itu OJK, tapi di satu sisi mereka bermain di grey tersebut. Kemudian yang jangka pendek ini adalah sebagai pondasi. Makanya kenapa kami jadikan sebagai jangka pendek, karena menjadi pondasi utama yang harus di awal. Kemudian jangka menengah ini adalah mengintegrasikan tata kelola data blockchain, dan kita harus membuat National Crypto Crime Data Hub lintas fungsi, yaitu di mana nanti aplikasi ini di dalamnya ada dashboard tracing. Nah, dashboard tracing ini nanti kita bisa lihat mulai dari aliran dana di awal, aliran dana di akhir, kemudian di tengahnya ini melewati mixer mana, melewati fast mana, melewati itu bisa kita lihat secara bersama. Kemudian juga di dalam ada clustering wallet, karena bisa saja 1000 wallet itu menuju kepada satu pelaku, dan bisa saja mereka transaksinya di antar wallet-wallet mereka saja. Itu bisa dilihat nanti di situ. Makanya perlu ada integrasi data ini. Kemudian yang kelima, ini integrasi data internasional dengan CARF ini, Crypto Asset Reporting Framework. Nah, ini OECD sudah ada. Nah, kita belum bergabung dengan dunia OECD. CRS ini Common Reporting Standard. Nah, Indonesia ini udah ada. Ini bicara aset keuangan, di mana tapi melalui Dirjen Pajak data-data keuangan setiap tahun itu kita bisa akses secara real time. Berapa jumlah dana kita di luar negeri itu bisa dilihat. Tapi untuk chart kita belum. Tapi Polri belum bisa masuk. Kemudian nomor 6, menegosiasikan mekanisme freezing lintas negara. Ini perlu ada negosiasi karena kita sangat lambat. Kita butuh ada focal point sehingga pada saat kita minta ke Binance untuk melakukan freeze, di freeze dulu tanpa menunggu MLAT atau multi legal assistant treaty ini, karena kecepatan yang sangat luar biasa. Tentu butuh ada MOU dengan Fast Global supaya emerging cooperation ini jalan. Pada saat kita pencet tombol, mereka sudah tahu, mereka freeze dulu. Tapi mereka tentu pasti membutuhkan focal point. Dengan Hubinter, emailnya harus jelas, tidak boleh email Google, itu harus email Polri. Nah, ini juga harus dibenahin. Karena dari di cyber kemarin menyampaikan pada saat menggunakan email polri.go.id, balik lagi, kan seperti itu. Nah, ini adalah jangka panjang, ada 4, membangun laboratorium forensik blockchain, ini penting, yang multi-chain, auditor, smart contract auditor, dan secure core wallet. Ini multi-chain maksudnya kita minimal ada 10 server, ya minimal, ini sangat minimal. Karena satu blockchain itu harus satu server. Blockchain ini sendiri, kemudian Bitcoin sendiri, Ethereum sendiri, Solana sendiri, ini harus sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti itu menjadi node di mana dia menjadi buku besar atau ledger yang berkumpul di situ sehingga kita bisa tracing. Itu untuk demikian juga untuk smart contract auditor, yaitu bagaimana melihat smart contract ini disusupi sesuatu yang nakal atau tidak di dalamnya. Nah, ini juga perlu. Kemudian secure core wallet. Nah, secure core wallet ini bagaimana supaya secure. Itu. Kemudian mengadaptasi strategi penegakan hukum blockchain. Bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi kan blockchain yang ada. Karena dia bukan lagi cepat, eksponensial. Harus ada tim yang secara triwulan melihat perkembangan. Bitcoin itu masih tahap awal, muncul lagi Ethereum dengan sistem DeFi, Decentralized Finance, bisa dibangun aplikasi di dalam seperti berbankan, muncul NFT, muncul metaverse dan segala macam. Sehingga butuh ada tim khusus. Kemudian strategi ke-9 menghilangkan celah regulatory arbitrage tadi dengan membentuk framework bersama untuk duduk bersama antar fungsi keuangan dan Polri dalam sisi penyidikannya. Kemudian ke-10 memperkuat peran Polri sebagai rule saver atau ikut terlibat dalam pembuatan regulasi khusus dalam penyidikan supaya tidak ada gray area pada saat kita melakukan penyidikan. Firm, jelas. Nah, ini adalah kesimpulan, kami tidak sampaikan secara total. Kesimpulan ini yang pasti adalah mulai dari fenomena, kemudian dipengaruhi oleh apa, dan solusinya apa di masing-masing 1, 2, dan 3. Dan 1, 2, dan 3 ini menjawab judul terkait dengan pengendalian risiko blockchain sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Jadi dia tidak bisa satu-satu, 3-nya baru dia menjawab P2. Nah, ini adalah rekomendasi kami karena waktu yang singkat. Intinya bagaimana memperbaiki supaya lebih bisa berjalan dan operasional. Kami karena harus menyampaikan terkait dengan manajemen risiko. Di mana manajemen risiko ini ada 3 indikator sasaran yang kami ambil, dilakukan proses bisnis, dan setelah dilakukan proses bisnis karena masing-masing peristiwa itu melekat inherent risk.
yang masih merah sehingga dilakukan treatment seperti membuat SOP sehingga bisa turun ke level kuning, tapi masih belum optimal karena ternyata seperti SOP tadi banyak yang belum tahu, belum paham, sehingga butuh dilakukan mitigasi lagi, yaitu dengan cara sosialisasi supaya dari kuning bisa turun menjadi biru. Nah, seperti kami perlihatkan. Nah, ini adalah secara umum seperti itu. Kemudian ini adalah peta risikonya, ya peta risiko dari inherent risk yang masih merah, kemudian berubah menjadi residual risk atau gejala sisa setelah dilakukan treatment masih kuning, kemudian kita lakukan risk acceptive lagi supaya dia menjadi biru. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sosialisasi dan segala macam. Dan di sini adalah apakah menyentuh root cause, apakah terdokumentasi, dan apakah berkelanjutan, bisa dipahami di situ. Nah, ini adalah gambar-gambar proses pengumpulan data yang kami lakukan supaya bisa dilihat bahwa ini dengan FGD dengan penyidik di cyber, kami langsung seperti ini sehingga saya bisa langsung memahami langsung persoalan mereka. Nah, ini juga FGD dengan Pamen Kortas, Ditexus, Tamaop, dan Diptik segala macam. Nah, ini dengan Kasubdit 1 dan 2 kami lakukan. Nah, ini dengan Exus di Exus Bareskrim, perbankan, dan juga calon serdik yang satunya. Nah, ini kami tidak bisa masuk ke dalam. Terima kasih. Ini pas selesai karena ini di laboratoriumnya. Demikian paparan kami. Tutup kok, nggak mau. Ini ada demikian paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang pertama saya berterima kasih. Saya baru menemukan tulisan Kelihatan, biar kelihatan. sesuai konsep menjadi salah Siap. waktu-waktu. Siap. Karena saya kontennya ada. Siap. Ya. Nanti terima kasih karena saya merumuskan. Saya menghendaki kayak begini. Jadi bagaimana menuangkan di dalam prinsip strategis ini. Ini saya terima kasih. Siap. Ada beberapa yang ketertarikan saya gitu ya dari judulmu tentang terkait dengan blockchain ya. Dan saya yang pertama, blockchain ini kan luar biasa ya. Siap. Ya, kalau saya baca itu saya ikuti juga luar biasa nih blockchain ini, sistem blok. Ya. Rantai. Blok. Kan keuntungannya banyak, kehebatannya banyak. Luar biasa, Jenderal. Luar biasa kan? Sudah jadi CBDC, Central Bank Digital Currency Indonesia. Blockchain itu luar biasa, sehingga besar sekarang menggunakan Siap. blockchain itu, Iya. kan gitu. Tapi penulis menyoroti terkait dengan dampaknya. Siap. Ya. Siap, betul. Oke, dampak. Betul. Kan? Ya. Dampak. Fokus ke dampak. Jadi penulis saya baca ini, saya baca semua loh ini. Wah, alhamdulillah, Baca Jenderal. semua loh. Siap, Jenderal. Luar biasa, Jenderal. Saya baca semua. Luar biasa blockchain itu, tapi penulis menyoroti dari sisi Dampak. Kan itu ya. Kan itu. Coba jelaskan teman-teman saya. Dampaknya ini yang menjadi fokus di dalam penulisanmu. Ini benar nih, saya apresiasi. Kamu nulis ini luas banget ya. Karena disuruh luas. Ini buku ya. Bisa, Jenderal. Ya, tapi kalau saya ukur dengan 3 rumusan masalahmu itu melebihi ini. Siap. Setiap satu rumusan masalah itu sudah jadi judul sebenarnya, Jenderal. Ini itu makanya. Jadi rutin 3 rumusan masalah itu ini melebihi kapasitas rumusan 2 masalah itu. Makanya saya juga bilang sama Mas, ini dari buku nih. Siap. Itu. Tapi saya ingin menggali ya, Ya. perhatian dengan itu. Karena fokusmu ke dampaknya, menurut penulis dampak apa ya yang ditimbulkan oleh blockchain ini yang sehingga menjadi sorotan kamu di data? Coba jelasin. Siap, Jenderal. Terima kasih, Jenderal. Kami akan menjawab. Ini bisa dikatakan sama dengan bagaimana saya memilih judul sebenarnya. Saya berangkat dari sebuah fenomena bahwa teknologi blockchain ini memang berkembang sangat pesat, multi chain. Ya, saya katakan karena
Ethereum sendiri, Bitcoin sendiri, Solana sendiri, ini masih disebut dengan multi-chain. Kemudian multi-yurisdiksi, di mana yuridiksinya ini udah kita tidak tahu, makanya sempat dilarang di awal-awal, ternyata tidak bisa di-bank oleh semua negara, sehingga bagaimana sekarang semua negara berkompromi aja. Nah, Cina pun akhirnya membuat e-yuannya dan sudah ditransaksikan dari tahun 2014, mereka sudah melakukan secara lokal dan sekarang mereka sudah lempar di luar negeri. Dan Indonesia juga Jumat kemarin baru saya baca di media juga sudah melonsing digital rupiah dengan proyek Garuda. Artinya kita ke depan juga sudah mulai akan berhadapan dengan ini. Artinya setiap Indonesia mungkin punya wallet-wallet. Nah, seperti itu Jenderal. Nah, artinya ini disebut dengan CBDC, Central Bank Digital Currency. Seperti itu. Punya sebuah keunikan. Kemudian perusahaan-perusahaan kenapa membutuhkan? Karena jalur supply chain-nya luar biasa. Kan immutable, tidak dapat dirubah. Dia transparan, tapi anonim. Seperti itu. Iya, dia anonim. Ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Nah, tapi dia transparan, bisa dilihat, makanya kenapa dibutuhkan dalam alur tersebut. Siap. Nah, gapnya bahwa karena anonimitasnya, kemudian lintas yuridiksi, ini membuat kejahatan besar seperti peretasan, kerugian triliunan rupiah tadi, dan Indonesia nggak punya SOP-nya, masih belum paham nih mau seperti apa. Saya melihat dari 5 tahun terakhir, data-data yang saya minta terkait dengan kejahatan blockchain, itu tidak ada pure kejahatan blockchain. Itu adalah kejahatan semacam investasi kripto, kemudian scam, robot trading, artinya menggunakan kripto, tapi bukan teknologi khusus seperti Worldcoin. Nah, ini Worldcoin ini cukup unik, kan ngambil data rame, baru diusir lah, nggak boleh ngambil di Indonesia, tapi kan sudah ngambil, kenapa nggak dipidana? Seperti itu, padahal ngambil retina mata orang Indonesia dan segala macam. Gimana dengan kasusnya Anang Assanti yang tidak sesuai dengan white paper, tiba-tiba rakul, hilang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Masih bingung mau diapain. Kalau tidak ada laporan masyarakat baru dicari-cari, tidak ada standar forensiknya, nggak ada mekanisme penanganannya. Dan semua negara, bukan hanya Indonesia aja, karena kita masih mengadopsi Mutual Legal Assistance Treaty untuk minta permintaan data, itu butuh waktu. Ternyata setelah saya tanya, dia harus ke Kemenlu dulu, harus diotorisasi oleh Kumham, baru dikirim, itu pun by surat. Sedangkan sesuai cerita yang saya sampaikan, 14 menit hilang semua datanya. Itu harus di freeze, makanya perlu yang namanya emergency cooperation. Kita langsung pencet tombol, sana sudah di. Kamu ini dari global, ada berapa dampak yang kamu ketahui terhadap blockchain? Apa aja? Di latar belakang ada Jenderal, kami ada kak saya bagi menjadi 4 supaya memudahkan untuk dipahami. Oh siap. Ya, secara keuangan, kemudian juga secara metaverse juga sudah mulai masuk, ada NFT. Nah, kalau kita bicara sektor keuangan, karena kita fokus kepada sektor keuangan ini, ya, tadi juga di video sudah ditampilkan bahwa pada saat semua orang nanti sudah lebih percaya, tidak percaya lagi kepada otoritas pusat, karena menganggap bahwa bank itu membuat hilang duitnya mereka, karena banyak yang ini, mereka akan masuk kepada teknologi blockchain seperti Bitcoin. Ini terjadi pada negara-negara dunia ketiga yang perang. Apalagi seperti di Turki yang inflasinya bisa 80% 1 tahun. Mereka taruhnya di dalam Bitcoin, Ethereum dan segala macam. Kemudian di Ukraina, saya yakin mereka masuk ke sana. Apakah tidak membuat hancur mata uangnya mereka? Apakah tidak semakin pemerintah atau bank sentralnya bisa mengawasi lalu lintas keuangannya? Artinya moneter ini tidak bisa lagi dikontrol. Moneter, sedangkan tugas pemerintah ini adalah bagaimana mengendalikan keuangan supaya naik turunnya ini diatur, kapan dinaikkan suku bunga, kapan diketatkan, kapan kemudian dilepaskan, karena melihat tingkat likuiditas yang ada di masyarakat. Apakah sekarang ini uang kering atau tidak? Tapi bagaimana melihatnya kalau uang itu berpindah tanpa melalui sebuah otoritas terpusat seperti Bank Indonesia yang tidak bisa dikontrol? Itu kurang lebih sesuai arah penelitian kami. Mau mengatasi dampak gitu ya? Iya. Dampak yang tadi kamu jelaskan. Yang kamu jelaskan tadi dampaknya. Fokus lebih ke keuangan. Nah itu. Pencucian adalah berbicara kalau begitu. Bisa Jenderal. Salah satu di dalam ini adalah masalah money laundering, masalah TPPT, pendanaan terorisme. Terorisme bisa masuk ke situ nggak? Bisa. Kami sudah tulis juga di situ Jenderal. Setelah kamu analisa dampak. Siap. Apa yang menyebabkan itu sehingga muncul dampak itu? Blockchain ini loh. Ya.
Kan itu sehingga muncul dampak yang seperti itu. Analisa apa ya? Teknologinya Jenderal yang tadi yang tadi dia sudah melewati batas yurisdiksi yang ada. Ini kan sebenarnya diawali adanya tahun 2008 pada saat terjadi Supreme Mortgage. Ini kan harus kita pahami Jenderal ya. Pada saat orang sudah tidak percaya lagi dengan otoritas pusat, hancur sistem keuangan yang ada, sehingga mereka membuat sesuatu sistem yang terdesentralisasi, di mana node-node komputer atau ledger terdistribusi itu secara desentral, siapapun itu menjadi pemegang haknya, seperti itu Jenderal. Oke. Coba kalau gitu, setelah itu kan kamu merumuskan masalah. Siap. Identifikasi masalah Ya. ada cukup banyak. Ya. Kamu merumuskan menjadi tiga rumusan. 3 rumusan masalah. Rumusan pertama kamu bisa sampaikan. Ya, penguatan kapasitas. Ada yang saya diskusikan. Ya. Siap. Rumusan masalah. Oke. Ini diskusi ya. Siap Jenderal. Yang nulis kamu. Saya Jenderal. Jadi belum tentu pendapat saya itu benar ya. Siap Jenderal. Tapi saya Bisa benar Jenderal. bisa Benar. uji kebenarannya benar. Siap Jenderal. Oke. Ke rumusan masalah. Kamu buka di rumusan masalah. Ya. Oke, sudah? Siap Jenderal. Ya. Rumusan masalah ini kan dari identifikasi masalah. Ada 3 rumusan masalah. Ya. 3 rumusan masalah yang kamu jabarkan tadi tuh. Siap. Ya, saya udah baca semua tuh. Kamu bacakan itu. Udah benar kamu menggunakan dasolan dasain itu. Siap. Kan itu ada penjelasannya. Siap. Kayaknya apa? Siap. Nah itulah. Di situ memang idealnya seperti itu. Nah, coba kamu baca rumusan masalah yang pertama. Bagaimana strategi Polri memperkuat penegakan hukum kejahatan berbasis blockchain melalui peningkatan kompetensi SDM penyidik serta pengembangan infrastruktur dan alat forensik digital yang berstandar internasional? Yang kamu mau cari data, analisa sampai pengambilan keputusan itu strateginya atau kondisi kemampuan Polri dalam penyidikan? Karena penelitian kita berbasis strategi, Ya. jadi memang fokus nanti kepada sebuah strategi. Strategi itu konsep secara global. Siap. Strategi. Ya. Bahasa mudahnya itu ya, Ya. caranya untuk mengatasi itu lah. Tapi strategi itu ada kekhususan sendiri, ada jangka panjang, dan segala itu strategi. Tapi kan cara juga. Siap. Nah, yang perlu kamu tahu di sini, yang kamu cari kan, kamu dasarnya mencari data, menyimpulkan segala macam itu, Ya. kan berangkat dari sini. Siap. Kamu jelaskan tadi. Siap. Oke, kamu jelaskan tadi. Siap. Adalah seperti ini di bab itu. Kita diskusi ya. Siap Jenderal. Saya tertarik betul sama ini. Ini saya mau jadikan rujukan ya. Siap. Dan itu. Tapi saya ingin juga mempertanggungjawabkan saya. Siap Jenderal. Bagaimana strategi Polri memperkuat penegakan hukum? Kan itu. Siap. Padahal kan dulu saya berikan gambaran tuh. Ya. Kalau identifikasi masalah itu adalah terkait dengan SDM penegakan hukum, Ya. dan itu nggak ditanya bagaimana strategi SDM dalam penegakan hukum, tapi pertanyaannya adalah bagaimana SDM penyidikan terhadap Ya, kami jawab. dan itu kamu di sini juga sudah mulai membaik di sini. Siap. Bukan pertanyaan strateginya. Siap. Kalau strateginya itu judulmu. Siap. Bagaimana memperkuat kemampuan Polri dalam menyidikan berkas ini? Ini cukup pertanyaan. Bagaimana kemampuan penyidik Polri dalam menyidik blockchain ini? Siap. Itu saja. Jika kamu ketemu dasolannya gimana, dasarnya gimana, Siap. filenya gimana, atau bertambah lagi, nggak usah kamu tanya strategisnya. Siap. Oke? Boleh kami jawab Jenderal? Kamu boleh itu. Siap. Ya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan kami. Arah penelitian di PTI di SESPIM ini apa?
Karena begini Jenderal, ada namanya pohon metodologi, pohon Gilbert namanya. Nah, arah penelitian ini ada what to now, kita ingin melihat kemana. Ini adalah fenomenologi. Nah, itu di situ kita kenal dengan kualitatif, kuantitatif, mixed method. Jadi sekedar ingin mengetahui sesuatu, jadi tidak memberikan sebuah rekomendasi apa-apa. Nah, ada lagi yang what to do, kita ingin melakukan sesuatu. Ada what to choose, kita ingin memilih sesuatu. Nah, pada saat kita bicara ke arah what to do, nah ini cabangnya nanti adalah policy research, kan kebijakan, operational research. Nah, kalau what to choose tadi, ini intinya kami kenapa kami berani menulis ini, karena kami menganggap ini adalah sebuah policy research, bukan sekedar fenomenologi. Siap. Tapi pertanyaanmu di sini ini, bagaimana strategi? Iya. Itu sebenarnya pertanyaanmu itu bagaimana strategi. Setelah saya ikuti semua loh tadi kan itu loh. Siap, pahamnya. Kan itu. Iya. Ini rumusan 1. Iya. Gasolinnya gini, dasarnya Iya. gini, gagal gini, sampai merumuskan faktor Siap. sekian gitu. Nah itu kan hanya berkaitan dengan penyidik. Siap. Itu kan? Iya. Bukan strateginya. Bagaimana kemampuannya penyidik kan gitu. Kan itu bagaimana teknologinya kan Siap. gitu. Kan itu. Bukan strateginya yang kamu cari itu. Nah, makanya di sini kamu sudah berubah, enggak ada strateginya. Gitu. Siap. Kami sesuaikan Jenderal. Ya, kami sesuaikan. Sepakat nggak? Siap Jenderal. Karena begini Jenderal. Karena kalau bukan bagaimana strateginya. siap. Karena bagaimana strateginya, kamu cari strateginya. oh gitu. Tapi kalau di sini namanya tadi kamu jelaskan, ya kompetensi penyidik bagaimana, kemampuan teknologi bagaimana di kepolisian itu kan bukan strateginya. Siap. Jadi bagaimana memperkuat penegakan hukum langsung gitu Jenderal ya, tanpa strategi. Ini kan kaitannya kemampuan. Siap. Ayo, bagaimana kemampuan? Oh, bagaimana kemampuan? Blockchain. Oh siap siap. Itu luas Siap. di situ. Ini. Bagaimana kemampuan? Itu bagaimana kemampuan. Terus hasilnya nggak Pulpen? nggak merubah kamu semua enggak. Siap. Itu saya meluruskan aja. Siap. Itu. Oke. Boleh Jenderal. Kamu sepakat nggak nih? Nggak sepakat Kami boleh ikuti. dibalas. Siap. Intinya kami siap untuk melakukan perubahan, tapi kalau boleh menjawab bahwa pada saat bicara bagaimana apa tadi Jenderal? Ini bagaimana kemampuan penyidik? Iya, kemampuan penyidik Polri. Nah, ini yang kami sebut tadi fenomenologi Jenderal. Jadi melihat fenomena, bagaimana kemampuannya. Nah, tapi pada saat kita bicara policy research, berarti kita memang ingin membuat sebuah arah kebijakan. Itu aja Jenderal. Jenderal. Kalau kamu strategis di dalam uraianmu tadi itu bukan kamu cari strategisnya. Siap. Masih prosesnya kan Jenderal untuk mencapai ke strategi nanti. Strategi kan, nanti Ya. kamu ini memang strategi kamu. Siap. Bagaimana strateginya untuk mengantisipasi dampak ini? Siap. Itu. Ini rumusan masalah. Bisa Jenderal. Rumusan masalah itu nggak usah terlalu ini kan gitu. Siap. Nggak salah, hasilmu nggak salah. Siap. Kan gitu. Ya, kami perbaiki. Jadi bagaimana kemampuan penyidik penyidik Jadi Polri. penyidik Polri Ini. bag- Berbasis blockchain itu. oh iya, bagaimana kemampuan penyidik Polri dalam menangani dampak siap. Dampak blockchain. Itu. Siap. Boleh saling mengkaji ini? Boleh. Bagus kan itu? Ya, baik. Ini Hasan, ini kasih waktu panjang nih. Saya kasih waktu panjang nih. Ya, kami benahi Jenderal. Izin Sal. Siap. Saya kemarin udah bilang, bagaimana kamu menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi simpel. Siap. Ya. Sekarang kita tiba-tiba ujuk-ujuk penyidik berbicara masalah penyidikan berbasis blockchain. Siap. Pertanyaan saya, berapa banyak sih anggota polisi yang sudah tahu tentang blockchain? Nah, hasil kami kirim kemarin data kuantitatif apa namanya kuesioner itu kurang dari 6% yang tahu. Ya, sedikit. Itu pun baru level awal. Paham. Iya. Jadi kita ini orang-orang nih. Bro. Siap. Ya. Siap. Semakin kau jelaskan semakin detail, tanpa kita tahu basicnya, Siap. akan semakin gak nyambung nih. Ya, siap. Ya kan? Jadi sebenarnya yang harus dilakukan
ini berkait terus nih dengan ini. Ya. Harusnya ada di situ adalah pembelajaran mengenai blockchain itu sendiri. Apa sih blockchain? Bagaimana sih cara melakukan blockchain tersebut? Saya nggak mau pura-pura pintar, saya paham blockchain nih. Apakah itu kayak saya download di aplikasi kah? Ataukah saya mesti punya komputer? Terus bagaimana? Sistem blockchain itu harus dijelaskan dahulu nih dengan bahasa yang simple. Ketika kita sudah memahami masalah sistem blockchain tersebut, maka akan kita bisa mudah melihat dampak negatif daripada blockchain tersebut. Siap. Tetapi kalau ujuk-ujuk kita bicara penyidik ini harus begini, ini harus begini, kenapa mesti ada ini? Ini gimana ya? Sama dulu ketika saya belajar pertama mengenai cybercrime, gimana cara mengaman barang bukti digital website pada saat itu. Ya kan? Siap. Kita nih aplikatif nih. Ya udah. Yang ada website pada saat itu di print screen. Karena di situ ada tanggal dan waktunya. Dia kita lakukan penyitaan tersebut. Ya. Karena kalau udah besok udah lain lagi waktu dan tanggal bisa berubah. Nah, di sini saya tidak melihat ini langsung kita ujuk-ujuk bicara mengenai blockchain, seolah-olah semua orang itu sudah paham tentang blockchain nih bro. Ya. Padahal sebenarnya yang menurut saya harus dikasih pemahaman dulu bagaimana cara kita main blockchain. Ya mungkin kalau di antara yang bertiga paling yang paham cuma Pak Jawari tentang blockchain. Mungkin saya dengan Bang ini masih nggak paham nih bro. Ya kan? Makanya terkait dengan strategi harusnya masuk dalam kurikulum, entah itu di Akpol. Siap. Atau itu misalnya di Dikjur, Ya. adanya mengenai Dikjur mengenai masalah Ya. blockchain. Ya. Nanti ada itu. Ya, enggak, makanya ini kaitannya Bang. Kaitan dengan masalah pemahaman mengenai Siap. blockchain itu sendiri. Siap. Seperti yang gue bilang, blockchain ini adalah menggantikan kegiatan perbankan yang selama ini kita lakukan secara manual. Siap. Yang digantikan oleh sistem. Ya. Sekarang gimana sih caranya sistem itu bekerja? Gitu. Tadi dijelasin itu. Bang, yang dijelasin itu udah ibarat kata kalau saya nanya gimana cara buat mobil, ini mobilnya di jalannya. Gimana saya mau bicara mobil itu rusak kalau saya nggak tahu cara bikinnya? Karena Nah sekarang masalahnya cara bikin blockchain itu gimana? Ini saya bicara goblok-goblokannya nih. Saya tidak mau soal pintar yang sehingga saya lalu. Orang saya makin lama makin nggak ngerti, ini gue tanya. Gimana sih caranya bikin blockchain? Kasarannya seperti apa? siap. Panjang belajarnya. Manajemen risiko nggak ngerti itu panjang ini. Nah sekarang seorang yang hebat itu menurut saya adalah menjelaskan bagaimana yang sulit menjadi mudah. Terima kasih Jenderal. Siap. Karena bukan semakin malah Iya. tambah pusing. Sehingga ketika saya iyakan itu hanya dua, karena saya ingin cepat pulang, ya kan, dan saya tidak paham. Ini sepanjang tapi enggak bisa. Siap. Nanti kalau jadi buku kami siapkan itu. Ini balik begini ya. Ya udah balik sekarang. Ini. Iya. Ini loh, saya ini aja kami udah bener ya. Iya. Bagaimana memperkuat strateginya beda. Iya. Kemampuan Polri dalam penyidikan berbasis blockchain. Oh, siap. Nah, saya sederhanakan lagi, bagaimana kemampuan Polri dalam penyidikan berbasis blockchain. Oh. Itu. Ini kan udah nih. Kan itu. Kalau kamu bagaimana strateginya saya kejar strateginya. Siap. Sedangkan di bab 4 kamu itu nggak menguraikan strateginya. Itu kan itu. Siap. Ini bisa, Kami benahin itu. ini bagaimana kemampuan Polri dalam pendidikan berbasis ini. Siap. Itu bisa penyidiknya, bisa infrastrukturnya, teknologinya. Kamu bahas semua nih. Siap, betul. Itu. Oke? Siap. Oh, sepakat gak nih? Yang ini? Sepakat Jenderal. Ini kami catat Jenderal. Saya nggak sepakat Bang. Iya. Kalau menurut saya satu itu adalah bagaimana perkembangan blockchain saat ini, baru kemudian masuk pada bagaimana Polri. Jadi sifat umum dulu, baru masuk ke sifatnya khusus. Ya itu dalam ini. Maksudnya ini dalam merumuskan. Betul. Ini kan rumusnya masalah langsung Polri nih Bang. Iya. Dengan blockchainnya. Iya. Sedangkan blockchain itu sendiri kan belum dibahas di awal. Jadi gini, blockchain ini dia membahasnya bukan blockchainnya, tapi dampak dari blockchain itu. Iya Bang. Supaya Polri nanti bisa mengantisipasi itu, oke? Siap. Ya kan sebelum kita bahas dampaknya kita harus tahu dulu blockchainnya.
Ya, iya. Nah kalau kita nggak tahu blockchain itu apa, terus bicara dampaknya kan, Iya. makanya saya bilang harusnya ini di nomor 1 ini, permasalahan nomor 1 itu bagaimana perkembangan blockchain saat ini, sehingga baru bicara nomor 2 bagaimana kemampuan Polri. Ini sudah dijelaskan di dalam latar belakang, dijelaskan. Itu kan? Sudah Jenderal. Ya, nanti kami tambahkan lagi kalau memang dibutuhkan untuk lebih detailnya di latar belakang satu paragraf karena tidak ada ruang untuk naruh. Siap, kami detailkan nanti di satu paragraf di. Variabel bidang itu Siap. kami detailkan lagi, ditambah lagi satu paragraf lagi sehingga tahu Iya. apa sih blockchain itu. Siap, kami tambahkan satu paragraf Hanya kamu mengutip beberapa supaya teori. mengantar. Siap. Mengantar itu kan pakai teori-teori di Iya. variabel bidangnya. Bisa, bisa. Iya makanya ini. Iya karena ketika saya Oh iya apa masalahnya? Lebih senior kan lebih banyak belajar mana orang kita ini baru punya tangan. bukan lah, saya kan orang KBPI kalau diajak ke teknologi itu saya tertarik. Ya, backgroundnya nggak ada. Gitu. Jadi saya tertarik makanya. Siap. Ini tak kasih ini berarti kesalahannya banyak. Siap, Jenderal. Saya mau tadi ini dikasih. Itu saya berani mempertanggungjawabkan kalau saya mau ngasih nilai satu, saya harus bertanggung jawab. Siap, Jenderal. Intinya bang sebenarnya apapun yang saya sampaikan itu intinya agar lebih mudah dipahami. Iya. Siap. Bukan untuk Iya. mempersulit atau mencari kesalahan, enggak. Biar lebih mudah dipahami aja bang. Ngomongnya kertas apa semua, repot jadi. Nah, terus rumus yang kedua, bagaimana Polri membangun kemitraan internasional yang aktif melalui Interpol, ASEANPol dan itu. Ini kami ini bagaimana meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam, nah bagaimana efektivitas kerjasama internasional dalam tracing dan tracing ini, baru kamu bisa menjelaskan uraiannya banyak. Oh, gitu. Bisa melebar kemana-mana. Siap. Luas ini Iya. pertanyaan ini. Tapi kalau bagaimana meningkatkan, kamu cari Oh. bagaimana meningkatkan gitu. Bagaimana efektivitas gitu, Jenderal? Iya, Oh, siap. kerjasama internasional dalam traffic ini. Itu. Siap. Itu kan di BPKT kan kita sudah jelaskan Siap. itu tuh. Siap, Jenderal. Terima kasih masukannya, Jenderal. Juga menambah Ini saja Bu, saya ini, saya benar saya kasih semua loh ini. luar biasa. Karena ini sampai lampiranmu itu banyak sekali. Siap. Karena ini lampiran ini sebenarnya kami taruh buku 1, buku 2, buku 3. Maksudnya dari buku 1 proses itu prosesnya gitu, Jenderal. Kamu sudah bagus memetakan Siap. hasil data-data kamu kan gitu. Siap. Terus kamu buat apa? Kolom-kolom Gap analisis. ya, Summary-nya, itu, siap. apa? Itu. Siap. Jadi itu kamu baca semua saya paham tuh. Siap. Itu mudah koreksinya sehingga saya banyak koreksi. Siap. Nanti menentukan ke kipas barang itu ya ada tak kritisi itu. Siap. Tapi sekali lagi kritik saya itu diskusi. Siap. Kalau kamu memang bisa ada argumen, saya pasti ikut. Siap. Pasti saja itu. Nah, gitu. Oke. Ini yang ketiga. Bagaimana peran strategi Polri dalam merancang dan mengimplementasikan pembaruan hukum serta memperkuat tata kelola kolaboratif lintas lembaga guna menghindari risiko teknologi blockchain terhadap stabilitas sistem keuangan secara efektif dan Terukur. Intinya berhubungan dengan apa? Ini terkait dengan pembaruan hukum dan kan masih terfragmentasi itu, Jenderal. Regulasi kan? Siap. Regulasi. Kita akan membahas regulasinya. Betul, Jenderal. Supaya Hukum yang mengatur terhadap iya, Polri bisa masuk, paham. masuk, Iya, bisa tidak kita bingung Jadi regulasi-regulasi. yang kamu mau gali kan hukumnya kan? Iya, pembaruan hukum. Kan itu. Kan hukumnya belum menjangkau ke sana kira-kira. Iya, belum menjangkau, terfragmentasi yang surat edaran, siap. Ya itu, makanya saya tahu itu. Oh iya. Kan gitu. Nah, bagaimana Polri berperan dalam memperbarui hukum? Berarti yang kamu ini adalah Sebagai rule saver itu. peran Polri. Siap. Bagaimana Polri berperan dalam memperbarui hukum? Siap. Kamu mau nyari perannya Polri aja gitu. Kamu nggak mempelajari tentang hukum yang ada sekarang ini kayak apa? Oh, perlu, Jenderal. Padahal kamu di sini baca aja. Siap. Sekarang begini. Oh. Belum jangkau ini gitu kan? Siap. Iya, oke gitu ya. Betul, Jenderal. Betul kan? Betul. Nah, jadi jangan pertanyaannya bagaimana peran strategi Polri dalam merancang dan mengimplementasikan
pembaruan hukum. Siap. Ini nanti strategimu, Oh. bagaimana merancang, bagaimana mengimplementasikan gitu. Siap. Tapi di dalam rumusan masalah ini hanya berhubungan dengan Regulasi. Iya. Gitu. Siap, betul ya. Bagaimana regulasi saat sekarang terkait dengan blockchain? Ya, jadi gimana nah bagaimana Sekarang bahasa saya kan itu. Nanti ini strategimu bagaimana merumuskan, Iya. bagaimana mengharmonisasi, Iya. bagaimana mengimplementasikan siap. kan itu. Tapi rumusan masalahmu itu satu berkaitan dengan Hukum. Siap, masih terfragmentasi, belum ada gray area, siap. Belum ada, masih terfragmentasi, Iya. masih Iya, ego sektoral, belum ada joint cooperation frameworknya, siap. Nah itu kan nanti strateginya apa? Iya, itu menjadi strategi nanti. Siap. Kan gitu kan? Iya, harus ada joint cooperation frameworknya. Kan gitu kan? Iya, Nah, berarti pertanyaan kamu kan terkait dengan regulasi. siap. Bagaimana regulasi saat sekarang? Saya ingin intinya menyampaikan di situ bahwa Polri harus sebagai rule saver, jadi ikut terlibat di dalam penyusunan regulasi-regulasi yang terkait dengan blockchain, khususnya di bagian-bagian penyidikan, supaya tidak ada nanti ruang-ruang penyidikan yang menjadi grey abu-abu, Polri tidak paham. Jadi kamu inginnya hanya Polri terlibat dalam penyusunan hukum? Ya, nanti di situ ikut terlibat, intinya kan perlu ada perubahan-perubahan regulasi. Nah, pada saat perubahan-perubahan regulasi itu, ya jangan Polri tidak dilibatin. Nah, itu jadi ada double itu, Jenderal. Berarti kan kamu bahas hukum secara Iya, umum. hukumnya juga perlu diperbaharui karena belum ada aturannya. Kedua, Polri juga harus terlibat. Kamu fokus kepada bagaimana polisi ikut campur dalam itu bagian apa? Bagian Hukum. Oh, siap. regulasi ini. Nanti kamu bisa menemukan yang namanya rumusan masalah ini itu kamu belum tahu kan? Oh, siap. Tapi nanti saya mau cari data ini berhubungan dengan hukumnya ini. Hukumnya ada atau tidak? Iya, Efektif atau tidak? Kan gitu kan? siap. Gitu kan? Gitu. Siap. Ketemu lagi gitu. Kan itu. Di dalam hasilnya ada ini bahwa hukumnya itu juga belum mengatur secara detail terkait Oh, dengan siap. gitu kan? Itu hasil. Oh, siap. Gimana? Jadi apa, Jenderal? Bagaimana? Ini, makanya ini kamu bagaimana Polri berperan dalam pembaruan hukum. Nanti kamu itu nggak usah kamu cari data hukumnya, kamu akan hanya cari terkait dengan peran Polri dalam pembaruan aja gitu. Oh, bagaimana peran Polri? Jadi kamu tanya hukumnya, Iya. kamu yang tanyakan hukumnya. Siap. Bagaimana regulasi atau hukum yang mengatur apa? Oh, siap. Kejahatan berbasis blockchain. Oke. Nah, nanti ketemu. Hukumnya apa sih sekarang? Oh, iya. Siap, Jenderal? Hukumnya apa yang mengatur ini kejahatan? Masih menggunakan cybercrime yang umum, Jenderal, sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri karena cara penyimpanannya belum nggak jelas. Cara nyitanya yang saya sampaikan tadi bahwa dana di Binance itu ada yang tidak bisa disita karena dari pengadilan mau menerbitkan surat penyitaan harus Itu undang-undang. ya, Undang-undang itu. ya kan, Bahasa ini berarti undang-undangnya masih seperti itu. ya, Kan turunkan undang-undang masih kan? iya, Kan gitu kan? siap. Kan sampai nanti kalau di kepolisian apa? Yang teknis. Perkap. Perkap. Sudah ada perkap ini. Belum ada, Jenderal. Penanganan barang bukti aja belum ada. Nah, sekarang sampai ke situ. Jaksa sudah ada. Dari sisi undang-undangnya nanti belum mengatur secara detail tentang penanganan Barang bukti. kejahatan. Iya, sudah kami sampaikan khusus di penanganan barang bukti. Udah itu, makanya. Siap. Kan dari itu. Kemudian yang berikutnya nanti sampai teknis penegakan hukum teknis oleh kepolisian itu sejauh mana? Iya. Perlu juga itu tuh. Nah, berarti itu semua kalau dirangkum dalam urusan masalah adalah terkait dengan regulasinya. Regulasi, siap. Jadi bagaimana regulasi atau hukum yang mengatur kejahatan berbasis blockchain? Siap.
Terima kasih Jenderal untuk kami bahan koreksi. Siap. Alhamdulillah. Hasilnya saya sudah oke. Siap. Tapi yang luruskan itu Supaya lebih pas lebih sesuai mudah dengan. pertanyaannya. Siap. Jadi mudah Dipahami. dipahami. Siap. Mudah dipahami. Lebih sederhana Jenderal nanti dipahami. Iya, sederhana gitu. Iya, singkat. Ya. Saya udah baca semua tuh ini jurnalnya. Siap. Ada jurnal yang memang kita nggak, jurnal itu kan kita buat acuan ya. Siap. Oh, pernah ada riset tentang penanganan dampak Iya. blockchain ini kan gitu. Siap. Nah, itu hasil penelitian dia itu apa dia? Iya. Nanti kamu apa? Betul, gapnya Jenderal. Kita lihat gap analisisnya. Siap. Gitu. Perbedaannya dengan punya kita. Nanti kamu bisa buat kesimpulannya, kamu bisa ambil dari situ juga. Siap. Itu tujuannya jurnal. Oh, hasil risetnya si A ini, dampak dari penanganan dampak ini melalui ini kan. Kan gitu. Siap, betul, Jan. Kamu ketemu melalui ini kan. Siap. Itu tujuannya. Oke. Langsung ke 4 ini. 4. Saya luruskan itu, saya baca juga. Halaman berapa ya? Ya, ini sebagai dasar saya mau menyarankan rumusan masalah Oh, tadi. siap, siap. Saya luruskan itu. Siap. Dan itu ada kompetensi SDM, Iya. ada tidak adanya laboratorium dan satgas blockchain. Iya. Jadi itu kan Betul. SOP dan tata kelolanya sama SOP yang teknis ini kan. Siap, Jalan. Regulasi kan? Iya, regulasi Jalan. Itu makanya. Terus integrasi data internal ini, eksternal. Integrasi data Ini HAPI ya. nggak ada integrasi. Belum ada. Nah itu. Oke. Jadi masih disimpan di pribadi-pribadi. Ya. Oke, Ya. sekarang kamu ke halaman 116. Ya. Dari dulu. Oh ya, ini. Ini sama salah satu ya. Siap. Oh, calon aspek evasifas Jenderal. Ya, kalau ini kan hubungannya dengan kemampuan Polri tadi kan. Siap Jenderal. Nah, ada 17. Ada 17. Yang itu pertanyaannya, ini kan SWOT kan ya? Siap. SWOT ya? Betul Jenderal. Dan itu kekuatannya nggak kamu tunggal. Siap. Kekuatan. Strength. Di sininya kebetulan nggak ada strength siap. Oke, nggak Jenderal. masalah. Iya. Di yang apa ini kan rumusan masalah 1 Jenderal. Iya. Iya, ada Oke, rumusan nggak masalah. masalah. Siap. Kan itu aja saya memastikan itu. Oke. Ke halaman 132. 132. Ya siap Jenderal. Oke, Oh ya. Ini rumusan masalah 2 Siap. Rumusan masalah 2. terkait dengan kerjasama ya. Iya kerjasama Jenderal. Kerjasama internasional. Ya, kerjasama. Penanganan kejahatan berbasis blockchain. Ini kamu temukan ada 27. Ada 27 calon aspek evasifas siap. Aspek. Ya, kekuatannya ada 4, kelemahannya ada 11, peluangnya ada 6, ancamannya ada 6. Siap. Tuh. Nomor 10. Kerjasama teknis ASEAN belum mencakup protokol blockchain tracing. Siap. Itu eksternal atau internal? Kerjasama teknis ASEAN belum mencakup protokol. Kerjasama ASEAN. Siap. Berarti Kerja- eksternal. Maksudnya kerjasama antara Polri. Oh ya, di kerjasama keluar Jenderal ya. Siap. Kerjasama ASEAN nih. Siap Jenderal. Polri saya ngeliat Polri sebagai Polri. Ya. Siap. Bukan weakness siap. Eksternal ya. Siap Jenderal. Kalau weakness kan
Jadi internal. siap, treat, Ya. Oke. siap. Yang 11. Belum ada protokol aset recovery internasional berbasis kripto. Internasional loh ini. Belum ada protokol aset recovery internasional berbasis protokol belum ada protokol ya. Eksternal atau internal? Protokol internasional, iya internasional, siap. Eksternal. Eksternal Ya, Jenderal, saya treat, ya. siap, Ini sini teknis banget. siap. Terima kasih Ini Jenderal. nggak kamu pakai di dalam Strategi. tadi. Siap. Tapi kan Jadi kamu bisa ya, nih. terima kasih Jenderal masukannya Jenderal. Iya, kami salah menilai, siap. Oke, halaman 152. 100 52. 152. Belum ini calon aspek EVAS masalah 3. Ini terkait dengan kamu benar terkait dengan KUHP, SOTK, lalu ini dan lain sebagainya ini. Siap. Itu sudah. Nah, coba saya tanya nih. Ini nomor 2. Kekosongan hukum di KUHP terkait aset digital sebagai objek barang bukti ini masuk ke internal apa eksternal? Kosongan hukum KUHP. eksternal, siap. Treat, siap. Ya? Oh, siap. Betul. Yang keempat, tidak adanya tata kelola data bersama untuk pembuktian blockchain. Iya. Eksternal atau internal? Ini Diftik Cyber TV Dexus. Iya. Iya, ini kan ini samping Diftik Cyber TV Dexus observasi, maksudnya Oke. ya secara internal. Berarti, oke. Iya. Nah, ya. Itu. 6. Alur permintaan data KL belum tersandar KL Kementerian dan Iya. Lembaga. Eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal, oke. Semangat ya. Siap. Oke. 7. Tidak ada standar chain of Custody. forensik nasional. Untuk Eksternal atau internal? Nah, ini maksudnya sih ya ini eksternal Jenderal ya. Eksternal, ini Iya. kenapa witness? Chain of studies, siap. Ya. Treat, Ya, nanti ya. siap. Ye. Ini 10. Saya tahu kamu makanya. Fragmentasi regulasi, Regulasi nasional. fragmentasi regulasi nasional antar kementerian lembaga. Oh, eksternal. Eksternal, oke. 12. Kerangka pembuktian digital belum mengatur hal Hash, block time, metadata, ya kerangka keamanan cyber. Di mana ada di internal atau di eksternal nih? Eksternal. Eksternal. Oke. Kerangka 13. Kerangka keamanan cyber blockchain belum mengatur entitas aset legal. Eksternal. Eksternal. Oke, Linda. Siap, terima kasih Ya, Jenderal. saya Pak. Iya. Nanti dikira ngawur. Sekalian masukan Jenderal Ya. untuk ke depan mungkin supaya pengumpulan data itu bisa di awal-awal. Teler Jenderal kemarin baru dapat kumpul, baru kita nulis, baru bisa paham nulisnya lengkap Jenderal. Wah, stres Jenderal. Siap. Kalau di awal-awal kan enak. Kenapa saya terlibat dalam secara tidak langsung itu bimbing ini? Siap, ikut terus. Diskusi sama kasus ini? Ikut 6 jam. Makanya wajah kok dia ini. Usut. 6 jam judul aja. Ya, makanya saya itu secara moral saya moral ya. Siap. Bukan secara ini apa pertanggungjawaban Langsung. enggak, saya enggak ada. Tapi secara moral sering ada diskusi. Siap. Gitu. Blockchain memang macan asi. Tapi saya senang. Dia kalau nggak tulis sendiri nggak. Siap. Kalau nggak buat sendiri nggak. Siap. Saya membahas ini. Kamu ini bisa jadi buku. Tapi kalau kamu nanti Kapolri kamu kasih begini, membacanya gimana? Kan itu. Harus jadi buku populer lagi nanti Jenderal. Buku ya, tapi kalau nanti ini kan diharapkan nanti kita bisa kabarnya sering mau kasih nih. Siap.
itu. Nah, baris krim itu. Nih, baca dan lain itu. Aduh, pasti kabar krim memahami tentang ini, orang saya orang SDM nggak paham kok. Karena di BI. Kalau ada SDM. Nanti nanti buku kami Jenderal silakan dibaca yang 10 core kompetensi yang Jenderal sampaikan naskah angkatan, insya Allah bagus nanti. Saya juga istirahat mental. Siap Jenderal. Tapi kan saya Tanggung jawab. saya Kamandari itu buat ini aja. Tapi saya berikan masukan. Betul Jenderal. Enggak tulis saja ini. Eksternal oke, kasih oke. Saya mau tanya aja, ya. Tanya itu. Kamu mau buat peluang memang imbang. Siap. Faktor peluang Iya. sama. Ada di halaman ini, halaman 155 Jenderal udah kami bagi kekuatan, kelemahan. 161. Ya. Bukan 161. Oh, yang kami bagi kekuatan, kelemahan, peluang, kendala sebelum dipecah 155. 161. Oh, 161. Nah, kalau ini udah 20. Maksudnya yang masih belum 20, 65 dari 155 udah kami bagi kekuatan 10 aspek. Menjadikan aspek itu jadi 55. Iya. Peluang 5, Iya. ancaman 5, siap. kan itu. Iya. Boleh aja. Tapi saya mau tanya nih, kenapa di kelemahan 5 juga, tapi rating Kami sekitar 0,8. kelemahannya itu Iya. parah memang. Siap. Jadi walaupun 5, Ancamannya memang berat gitu. siap Memang gitu. untuk Tetap di eksternal. oh di eksternal. Iya, itu kan yang punya ratingnya 3,1, yang lain 1, 2, 1, 2. Siap Jenderal. Memang itu. Iya. Coba kamu jelaskan. Siap. Kan kita sudah sesuai yang kita tadi tonton, bagaimana kecepatan, bagaimana tanpa wajah, bagaimana multi chain-nya, ya semuanya. Sekarang kita kan masih gagap-gagap Jenderal. Oke, ada peluang, tapi kan sebenarnya kita masih gagap dengan kondisi teknologi yang ada. Tidak semua orang tahu. Bahkan penyidik pun yang berhadapan dengan ini pun masih belum. Penyidik yang harusnya paham pun masih yang dasar saja. Belum kita bicara mixer, belum kita bicara privasi coin, bagaimana Monero cara kerjanya, bagaimana mixer cara kerjanya, ini masih belum paham ya. Ini belum lagi kita masuk chain of custody itu apa, bagaimana ada yang namanya hash di dalam blok itu ada apa, ada timestamp, ada hash dan segala macam di dalam ini. Kenapa tidak bisa dirubah? Kan begitu, immutable. Karena pada saat 1 tambah 2 3. Nah, ini di Genesis blok awal. Nanti masuk ke blok kedua ditulis 1 tambah 1 2, enggak 2, harus 1 tambah 2 tambah 3. Jadi terus gitu. Jadi ngambil begitu cara. Memang luar biasa ya. Luar biasa Jenderal. Iya, dari kelemahan ini yang kamu angkat menjadi strategi berapa? Di kelemahan internal Jenderal. Internal Semuanya Jenderal. semuanya. Siap. Iya. Semuanya kamu. Semuanya saya ambil. 5-5-nya. Ya, itu benar. Iya. Karena kamu di kelemahan yang luar biasa gitu. Siap. Karena memang di kelemahan kita memang luar biasa. Siap. Itu kalau nggak kamu jadikan strategi kamu kosong, kamu bisa ngangkat, bisa menangani blockchain. Siap. Ya. Siap. Itu. Karena masih banyak yang ini belum memahami tentang itu. Kecuali kalau kamu itu tidak mau itu bisa. Siap. Kamu hanya mencari. Saya mau meneliti tentang kemampuan Polri dalam menangani dampak blockchain gitu. Nah, kamu Ya. boleh bisa juga terjadi peluangnya besar, kelemahannya rendah, bisa terjadi kan? Siap. Nah, kamu mau problem solving, udah tahu problemnya gitu, kok enggak? Ancamannya enggak kamu jadikan strategi kan salah. Siap.
Saya menguji nih namanya menguji. Oh siap Jenderal. Oke. Bahkan mungkin selain semuanya saya kasih bobotnya tinggi juga 0,8 Jenderal. Karena Saya kasih bobot 0,8. Jadi walaupun 5 tapi sebenarnya bobotnya tinggi. ya, nah sehingga wajar posisi organisasimu di kuadran 6. 6. Sel 6 siap. Ada kelemahan di internal. Internal siap. Internal yang berarti kamu nanti bangun organisasi penanganan Konsolidasi. ke dalamnya yang kamu harus lebih fokus ke dalam Siap. itu, dan beberapa peluang yang harus kamu harus lakukan. Siap. Regulasi misalkan, regulasi itu eksternal tapi besar. Siap. Tanpa regulasi itu. Iya. Oke. Nah, esfasmu biar lebih baik gitu ya. Siap Jenderal. Kamu buat ini, tambahin 3 kolom. Oh, espas di halaman Nah, halaman 177. 177. Iya. Ini juga sudah kami tambahkan. Oh ya kemarin ini udah kategori saya udah tambahkan juga Ya, untuk memudahkan boleh. nanti. Iya. Tapi ini bukan hanya kamu yang baca. Siap. Kamu itu inginnya dibaca orang atau kamu sendiri? Dibaca orang. Coba. Nah, kalau baca, saya baca gitu, lihat ini ada 3 gitu. Siap. Kan itu yang pendek hijau itu hanya 1 kolom. Kan gitu. Siap. Yang kuning 2 kolom, kan gitu kan? Iya. Yang merah 3 kolom. Iya. Inilah menunjukkan jangka panjang. Menengah panjang. Jangka Siap. panjang ini melalui jangka pendek, jangka sedang, yang lewatnya jangka panjang kan gitu ya. Siap. Nah, kita baca lihat itu begitu. Oh, iya. Kalau gini harus baca lagi. Oh. Kadek 0,072 sampai 0,2. Merubah kolomnya saja. Oh iya, kami Kalau aja. Tuliskan jangka panjang, sedang, dan pendek itu. Iya. Itu aja. Supaya Oh, siap. tadi itu yang baca enak gitu. dibuat bagaimana Jenderal? Iya. Supaya nanti mudah kami sesuaikan. Nih. Oh, siap. Kalau jangka pendek itu 1 Jangka- kolom saja. Oh, Sedang siap. 2 kolom. Siap. Oh, kalau jangka panjang ini 3 kolom. pendek. Oh, siap. Artinya dikerjakan dari tahap pendek sampai panjang. Nah, ya gini, misalkan ini yang merah, yang merah ini berarti 3 sampai 3 kolom. Oh iya, paham Jenderal. Ini kayak gini nih. Nih. Iya, keren ya. Paham Siap. nggak? Paham. Nah, gitu. Iya, Ini kadek. jangka kadek Dari dan ya panjang. Siap. Nah, Terima kasih. kalau udah itu. Siap. Bagus ya. Ada tujuan ini, ada maksudnya di begini nih. Iya. Bahwa dari 0 sampai sekian lama sampai Begitu. 12 bulan. Jangka pendek ini tinggal ini, jangka pendek ini adalah nomor berapa? Siap. Dan itu. Iya. Dan ini, Iya. orang lain bacanya ini. Oh, jangka seperti ini. Siap. Beda. Jangka panjangnya ada 2, Iya. 3, 4, 5 ini. Siap. Jangka sedangnya 1, 2, Oh 2 iya. ini. Yang horizon waktu ini kami rubah aja Jenderal ya. Kami rubah ini menjadi seperti itu. Terus seperti ini. Iya, kami rubah yang ini, kami sesuaikan itu Jenderal. Iya. Iya. Enak dibaca orang. Oh iya, siap. Kami Grafik itu loh ini. iya, sepakat Jenderal, Pak. Lebih kelihatan. Siap. Ah, gitu, oke. Iya. Oke. Ini namanya nggak perbaikan nih. Siap. Hanya menambahkan. Lebih berkualitas. Orang lain kalau mengoreksi itu diperkecil lah. Siap. Kayaknya udah lengkap ya, dia yang disampaikan oleh Pak Jawari, Siap. oleh Katim. Jadi kalau Mas, saya cuma tahap depan. sarankan kepada Mas Asal, Siap. tambahkan dulu tentang pemahaman tentang blockchain terhadap personil Polri. Siap. Baik itu dalam bentuk jujur, baik dalam bentuk tahapan, ya. Siap. Kami Terus tambahkan. kemudian direkomendasi. Rekomend. Rekomendasi mungkin make it simple, sekedar saran aja. Kapolri membentuk task force satgas dengan melibatkan ya tadi satuan instansi samping
Ini kan lebih sifatnya ke rekomendasi internal. Siap. Daripada beliau menyarankan kepada siapa-siapa untuk ini kan, Oh, siap. itu agak lebih panjang. Tetapi kalau Kapolri kita bentuk satgas Siap. dengan melibatkan orang lain, kita sebagai vokal point Siap. itu untuk rekomendasi. Rekomendasi siap. Lalu kemudian Siap. Rekomendasi. ya dari sini kena paparan itu ada tulisan. Ini kan ada rekomendasi pada Kapolri, saran ya kan. Siap. Nah, jadi kalau menurut saya yang cukup yang tadi udah kamu bikin di mana? Di paparan. Paparan misal. Siap. Jadi nggak usah terlalu yang kita nggak bisa juga terlalu campuri urusan rumah tangga orang lain kan gitu dasarnya. Siap. Kayak mendorong kebijakan nasional, lalu kemudian memperkuat struktur Kapolres Polri dalam penegakan hukum blockchain, ya kan? Siap. Dengan ini kamu sebagai apa? Ya. Sebagai apa? Sebagai kabar eskrim. Mengusulkan kepada personel Iya. dan juga memasukkan materi blockchain tersebut Siap. dalam dengan kapasitas selektanya, Siap. ya kan? Ini kan bicara struktur nomor 2 nih ya. Lalu kemudian yang nomor 3 ini yang nomor 1 itu kalau saran saya ya kita bicara Kapolri, kabar eskrim mengusulkan kepada Kapolri untuk membuat satgas. Siap. Nah, yang nomor 3 ini kabar eskrim mendorong Kapolri untuk membuat MOU. Ya, kerjasama strategis. MOU. MOU siap. Nah, itu aja saran tersebut. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Jenderal. Kalau saya beda. Pengantarnya di pendahuluan itu aja. Pendahuluan siap. Di latar belakang siap. Ya, supaya Ya. masalah blockchain biar orang tahu. Iya. Apa sih gitu loh? Jadi jangan membaca pendahuluan. Oh ini toh blockchain ini pantesan Polri akan ingin menangani itu. Paparan ada, jelas paparan itu jelas. Bahwa kita ini ke blockchain itu. Siap Jenderal. Ya Karena kan? kita belum baca ya. Nah, Kalau saya belum Nah, memahami tentang blockchain itu. makanya kan gini Pak. Makanya saya katakan apa yang disampaikan Arsal Siap. ini Oh, di. adalah menganggap bahwa kita semua Oh, sudah siap. paham tentang blockchain, sehingga dibawa sama dia tentang data blockchain. Padahal tidak semua orang paham tentang blockchain. Siap. paparmu ada. Siap. Sekarang terkait dengan blockchain itu yang sudah ditangani oleh Polri ini berapa nih sekarang? Siap. Ada datanya saya. Data kan ada. Ada. Tapi Waktu Jenderal. Wah, bingung menulis. Wah, waktunya mepet sekali. Tapi saya udah dapat datanya, walaupun sedikit, tapi nggak ada yang pure blockchain yang saya lihat. Iya. Nanti saya akan masuk ke Indodax, kan ya gitu, kasus-kasus itu di latar belakang. Iya. Siap, saya masukkan. Iya. Oh siap. Indodax sama Worldcoin ini penting juga nih supaya dari awal orang udah tahu bahwa blockchain itu luas dan tidak ditangani Worldcoin itu. Indodax juga tidak selesai. Iya, siap. Terima kasih Kakak Suwijin. Nah, sekarang gimana caranya gitu? Kayak misalnya kita pakai QRIS, ya lu mesti masuk dulu dalam m-banking. Nanti ada QRIS di situ kan gitu misalnya. Siap. Nah ini kalau mau blockchain gimana gitu loh? Apa saya ada dulu aplikasinya? Nah, kayak sekarang lagi rame nih di Sesmimen tuh pada download buat apa bang? Ini loh bang, main saham itu loh. Main saham. Itu sudah ini ya. Terima kasih Jenderal. Saya terima masukan yang tadi. Alhamdulillah. Menggunakan itu ya. Siap, kami perbaiki malam ini. Saya membaca dari NKP 1, NKP 2, NKP 3, NKP 4 sampai Nasraf ini. Siap. Nah, itu mana sih yang pola masuk
dimasukkan dalam nasrab yang kita inginkan ini itu kayak apa sih gitu. Saya makanya nanti ingin buat rumusan bagaimana pedoman membuat nasrab yang kita inginkan sekarang ini. Itu. Siap. Pedoman kita ini masih sulit untuk dipedomani, menuangkannya di bab 4 terutama. Iya. Kan itu. Nah, kamu sudah mulai ya, kamu udah mulai membuat Gap analisis. ini datanya ada. Iya. Itu yang maksud itu. Iya. Data ada, kan itu. Baru masuk ke Evasifas. gap analisis itu. Iya. Sebelum Oh ya. Dari analisis data, kesimpulan sementara, gap analisis, baru kesimpulan gap. Itu di analisis data untuk bisa kita lihat. Nah, analisis data itu untuk data mentah. Idealnya tidak dibikin sendiri. Siap. Melalui diskusi kalau kamu baca itu kemarin 5 hari ini Oh, aktualisasi diri. aktualisasi melalui apa itu dengan Oh, FGD, Focus Group Education. merumuskan itu yang bagus adalah melalui FGD. itu kan kamu kan sendiri, kalau sendiri ya tadi kamu sendiri, Siap. kamu merumuskan ini sendiri. Dari wawancara yang ada, FGD ini kan proses triangulasi, Jenderal. Jadi saling mengkonfirmasi. Jadi wawancara kita konfirmasi lagi di FGD, kita konfirmasi di observasi lapangan pada saat kita ke lapangan, kita observasi lagi dari studi dokumen. Nah, sehingga kita yakin data itu sahih. Karena orang ngomong ini biru, tapi ternyata setelah diobservasi bukan biru. Ini kan saling mengkonfirmasi, tujuannya itu namanya proses triangulasi, Jenderal, untuk melihat keabsahan data. Saya ilmunya di asesmen adalah multi-tools. Siap. Tools itu makanya asesmen itu dianggap akurasinya tinggi karena multi-tools, tidak 1, 2, 3. Oh, siap. Ada beberapa tools untuk mencari satu evidence itu ada beberapa tools. Siap, betul. Itu. Nah, kamu menggunakan itu. Iya, untuk evidence based, Jenderal, betul, berbasis bukti. Gitu. Asesmen juga ada tools wawancara, ada tools diskusi, Iya. ada tools simulasi. Tools itu digabungkan orang benar. Oke, San, di Anda perbaikan kita itu ya. Siap, kami perbaiki malam ini, Jenderal. Nanti kamu siapkan lagi ini. Nanti malam selesai. Siap. Perbaikan lagi ya. Siap. Tapi nggak ada perbaikan. Satu lagi. Satu lagi gitu, Bang? Iya. Oke, biar cepat kelar. Ayo, sama fotonya kita sama. Siap. Apa nanti? Oh iya, Bang. Ujian nasrab telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Setelah lulus ini, saudara dinyatakan memenuhi syarat, tinggal memperbaiki yang sedikit tadi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat Narsal ya. Siap, Jenderal. Ini, pakai Jenderal. Siap. Terima kasih. Siap. Tendok.